Kelaparan menyebabkan tewasnya keluarga ini. Adakah penyebab lainnya? Kami akan membahasnya di Kabar Petang kali ini. Bersama saya Ken Ane, inilah Kabar Petang selengkapnya untuk Anda. Jembatan penghubung ruas jalan lintas barat Kabupaten Pesisir Barat Lampung ambrol. Sebuah mobil tertabrak kereta BBM saat melintasi perlintasan kereta tak berpintu di Taman Sidoarjo. Banjir dan tanah longsor menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya 3 orang warga tewas dan 5 rumah warga mengalami rusak berat. Seorang suami berinisial HM warga Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara membunuh dan memutilasi sang istri. Polisi telah menangkap pelaku serta senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh istrinya. Hari ini kepolisian Humbang Hasundutan, Sumatera Utara melakukan olah TKP kejadian tempat pembunuhan dan mutilasi. Pemirsa, usai menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 4 jenazah yang merupakan satu keluarga dan ditemukan dalam satu rumah di kawasan. Untuk memperbarui informasi soal tewasnya satu keluarga di dalam rumah, kita tanyakan langsung pada rekan kami Gina Vita yang sudah ada di destinasi wisata favorit di ajang G20 Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Kabar Petang. Upacara pembukaan B20 Summit 2022 resmi digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. Para pemimpin bisnis global dan beberapa pimpinan negara berkumpul membahas rekomendasi kebijakan untuk diajukan kepada negara G20 saat KTT G20. Puncak perhelatan G20 semakin dekat, berbagai penyesuaian pun dilakukan. Di antaranya penerapan mobil listrik di kawasan Nusa Dua Bali. Untuk mempermudah mobilitas para delegasi, panitia menyiapkan sejumlah mobil listrik, salah satunya Hyundai Ioniq 5 yang digunakan untuk tamu VIP. Seperti apa pengalaman mengendarai mobil tanpa suara tersebut? Berikut kami hadirkan laporan reporter TV One Yasin Idris dengan juru kamera Indra Gali dari Nusa Dua Bali. Lantas agenda apa saja yang ada dalam rangkaian B20 Summit pada hari ini? Kita tanyakan langsung pada rekan kami Agita Mahlika yang sudah ada di Nusa Dua Bali. Selanjutnya kami akan menghadirkan informasi mengenai polisi yang terus mendalami temuan 4 orang dalam satu keluarga yang tewas diduga kelaparan di Kalideres, Jakarta Barat. Apa yang sebenarnya? Polisi terus mendalami temuan 4 orang dalam satu keluarga yang tewas diduga kelaparan di Kalideres, Jakarta Barat. Terungkap tidak ditemukan bahan makanan dan air minum di rumah korban. Warga diimbau meningkatkan hubungan sosial agar mengetahui kondisi satu sama lain. Bagaimana sebenarnya kisah satu keluarga yang terdiri dari 4 orang di Kalideres, Jakarta Barat meninggal dunia? Kita akan bahas bersama dengan pemerhati sosial Devi Rahma. Menangkap dengan jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Devi. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda. Anda masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa, dan kita lanjutkan pembahasan bersama dengan Mbak Devi Rahmawati yang tadi sempat terputus. Mbak Devi, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kembali kita akan berbincang dengan Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, setidaknya dari yang terjadi di Kalideres, Jakarta. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat suara soal isu keretakan hubungan dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya di Kabar Petang. Elit Partai Nasdem merespons ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam perayaan ulang tahun ke-11 Partai Nasdem. Ketua Umum Surya Paloh juga angkat suara soal isu keretakan hubungan dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana menjadi destinasi wisata favorit di ajang G20. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya. Masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa, pebalap Pata Yamaha Whitbread Toprak Razgatlioglu finish tercepat dalam Superpole Race World Superbike. Sebagai tuan rumah KTT G20, Bali juga dimanfaatkan oleh para delegasi dan tamu negara KTT G20 untuk berwisata. Salah satu destinasi tujuan wisata yang favorit adalah Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Berikut laporan Agita Mahlika dan Junaidi Saifuddin dari Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Usai jeda pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali hadir dengan informasi dari 2 pesawat yang bertabrakan dan meledak di Bandara Eksekutif Dallas, Texas.
Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah punya wajah baru setelah direnovasi sejak awal tahun. Berikut penelusuran reporter TV One Eka Nugraha dan juru kamera Andri Panca. Tiket kereta api untuk libur Natal telah ludes terjual 22.000. Aksi pertunjukan udara berujung tragis saat dua pesawat saling bertabrakan hingga meledak di Bandara Eksekutif Dallas, Texas, Amerika Serikat. Pilot dan awak kedua pesawat diduga tewas di tempat. Informasi tadi pemirsa menutup jumpa kita dalam kabar petang hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi Anda melalui laman tv1news.com. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir menemani Anda bersama dengan Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas di kabar petang pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.